Lo pernah kepikiran nggak kenapa kok elit politik rata-rata isinya orang yang lahir udah di jalur tol kekuasaan? Entah dia anak pejabat, cucu pengusaha, atau bagian dari dinasti politik. Kayak kursi kekuasaan itu warisan keluarga, bukan mandat rakyat. Dan menurut gue, di situ letak kesalahan fatalnya. Karena dari awal, akses ke panggung politik udah disaring pakai privilege. Yang miskin, jangan harap bisa nyelonong masuk. Belum bayar mahar partai, udah tumbang duluan. Belum bicara visi misi, udah kalah modal kampanye. Politik jadi kayak klub eksklusif. Lo boleh masuk asal punya koneksi, duit, atau marga terkenal. Sisanya jadi penonton, tapi disuruh tetap bayar tiket lewat pajak. Nah, disinilah gue rasa pentingnya partai kiri muncul. Karena cuma lewat partai kiri, yang lahir dari rahim rakyat biasa, ada kemungkinan pintu kekuasaan itu kebuka buat orang yang pernah miskin, tapi kualitasnya nggak kalah sama para elit. Orang-orang yang ngerti penderitaan rakyat bukan sekedar dari data statistik, tapi dari pengalaman hidup. Masalahnya, apakah kita emang butuh partai kiri? Pertanyaan ini penting. Kalau partai kiri ujung-ujungnya sama aja, korup, lupa rakyat, buat apa dibela? Gue juga skeptis. Tapi coba bayangin, tanpa ada partai kiri, semua kursi kekuasaan otomatis jadi monopoli elit. Lo nggak akan pernah lihat orang biasa punya ruang bicara. Partai kiri itu bukan obat mujarab, tapi dia satu-satunya peluang buat ngerem oligarki biar nggak seenaknya ngeruk sumber daya. Kalaupun ada kader kiri yang belok, setidaknya rakyat punya opsi buat nyopot dan lawan balik. Tanpa itu, kita udah kalah sebelum bertanding. Kenapa negara kita takut banget sama kiri? Jawaban paling gampang, karena kiri itu terlalu dekat sama rakyat. Partai kiri bicara buruh, tani, nelayan, kelompok mayoritas yang kalau bersatu bisa bikin kekuasaan gemetar. Dan itulah yang paling ditakutin penguasa. Sejak tragedi 1965, negara secara sistematis membangun tembok ketakutan. Kiri digambarkan kayak hantu, jahat, haus darah, anti Tuhan. Anak sekolah dipaksa nonton film propaganda tiap tahun. Buku-buku pemikir kiri dihanguskan, bahkan menyebut nama tokoh kayak Tan Malaka aja bisa bikin orang dicurigai. Itu bukan kebetulan, tapi strategi. Dengan bikin rakyat takut sama kiri, penguasa bisa aman-aman aja melanggengkan oligarki. Karena setiap kali ada ide tentang keadilan sosial, hak buruh, atau distribusi kekayaan yang lebih adil, gampang banget dipukul rata. Itu komunis. Lalu selesai. Rakyat bungkam. Kenapa kiri selalu diseret jadi komunis? Ini permainan bahasa. Di banyak negara, kiri punya spektrum luas. Ada sosial demokrat yang main di parlemen, ada progresif yang fokus lingkungan, ada radikal yang komunis. Tapi di Indonesia, semua dipadatkan jadi satu kata, komunis. Kenapa? Karena lebih gampang ngontrol rakyat pakai ketakutan massal. Bayangin kalau rakyat ngerti spektrum itu, bisa aja mereka dukung partai buruh atau partai rakyat miskin tanpa harus jadi komunis. Itu berbahaya banget buat elit, karena artinya rakyat punya kendaraan politik alternatif. Jadi yang dilakukan negara, simplifikasi brutal. Kiri sama dengan komunis, sama dengan ateis, sama dengan ancaman. Titik. Padahal nggak sesederhana itu. Tan Malaka sendiri contoh jelas, seorang Marxis yang juga Muslim taat, yang nulis Madilog justru buat mengkritik logika mistika bangsa. Tapi sejarah resmi menyingkirkan nuansa itu. Yang tersisa cuma satu narasi, kiri adalah musuh. Jadi apa jawabannya? Apakah kita butuh partai kiri? Menurut gue iya. Bukan karena partai kiri itu dijamin bersih, tapi karena tanpa itu, nggak ada lagi ruang bagi rakyat kecil buat masuk ke lingkaran kekuasaan. Tanpa itu, politik akan terus jadi pementasan dinasti dan modal. Negara takut sama partai kiri bukan karena kiri bawa kehancuran, tapi karena kiri bawa ancaman ke status quo. Karena sekali rakyat sadar mereka bisa punya kendaraan politik sendiri, oligarki bisa runtuh. Dan soal kiri sama dengan komunis, itu cuma propaganda yang udah terlalu lama dipelihara. Saatnya kita bongkar simplifikasi itu, karena masa depan nggak bisa disandara trauma masa lalu. Dan di sini pertanyaannya jadi makin gila. Kalau kursi kekuasaan terus diwarisin turun-temurun kayak kursi makan di ruang tamu keluarga besar, kapan giliran rakyat kecil duduk di meja itu? Apa kita mau selamanya cuma jadi tukang masak yang nyiapin hidangan, sementara yang makan tetap orang yang sama? Partai kiri, dengan segala stigma dan trauma yang sengaja ditempelin negara, sebenarnya bukan ancaman buat bangsa, tapi ancaman buat kenyamanan elit. Karena begitu rakyat sadar ada jalan lain selain tunduk sama dinasti dan modal, permainan bisa berubah dalam semalam. Jadi pertanyaannya balik ke kita semua. Mau terus nerima panggung politik yang isinya pewaris tahta, atau berani bikin ruang baru buat orang-orang yang lahir dari barisan rakyat kecil, yang ngerti sakitnya lapar dan sempitnya kontrakan?
Karena kalau jawabannya kita diem aja, ya jangan heran kalau 20-30 tahun ke depan, politik negeri ini tetap jadi monopoli keluarga-keluarga yang sama. Dan kita tetap jadi figuran yang cuma dipanggil 5 tahun sekali buat nyoblos.